Kuncinya ada Lukas pasal 10 ayat 2 yang kita akan lihat Lukas 10 pagi ini. Ayat 2 yang mungkin sudah hafal. Yesus bilang berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja di dalam tuaian itu. Apakah itu terjemahan yang saudara pakai? Salah, terjemahan salah. Terlalu sopan. Yesus tidak sesopan itu. Mungkin Yesus bukan orang Indonesia. Oh, berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan, dia antar, dia dampingi ke tuaian itu. Salah. Berdoa untuk Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia tendang keluar pekerja di dalam tuaian itu. Tendang keluar. Ambil bolpen dan koreksi Alkitabmu. Karena kata dalam bahasa asli sangat emosional. Tendang, ini waktu tuaian. What are you waiting for? Tunggu apa? Ini waktunya. Ini akan menjawab komsel atau cool yang tidak berkembang, tidak bermultiplikasi. Mungkin di sini semua cool bermultiplikasi. Tapi di tempat lain sering ada komsel atau cool yang tidak bermultiplikasi. Ini jawaban yang kita akan baca sekarang. Lukas pasal 10. Buka. Ayat 1. Kemudian pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke tempat-tempat yang dia mau kunjungi. Oke, stop. Yesus mengutus 70 orang. Oke, siapa yang diutus? Syarat apa yang mereka harus penuhi? Kualifikasi apa? Apakah harus dibaptis air? Dibaptis Roh Kudus? Dibaptis api? Apakah harus pimpin komsel? Menjadi supervisor wilayah? Menjadi pendeta muda? Pendeta tua? Pendeta pensiun? Apa syarat untuk diutus Yesus? Sebetulnya hanya satu. Gambaran ini, lihat gambaran ini. Yesus jalan bersama murid-murid dan dia stop. Hey guys, saya utus kamu. Siapa yang paling dekat dengan Yesus, diutus keluar. Saya percaya pembaharuan rohani. Saya percaya kebaharuan rohani. Tapi saudara, kebaharuan rohani bukan kebaharuan rohani sampai berakhir dalam penginjilan sedunia. Karena lebih dekat kamu datang kepada hati Yesus, lebih cepat dia akan tendang kamu keluar ke dalam tuaian, karena hati dia ada di situ. Pemuridan di luar, bukan di dalam. Dan mungkin ada satu syarat lagi, datang dari ayat terakhir dari pasal 9, ayat 62. Yesus bilang, siapa yang membajak tapi menoleh ke belakang tidak patut masuk kerajaan surga. Jangan lihat ke belakang. Dengan anak-anak bermasalah yang kami layani sekarang. Korban narkoba, pelacuran, dan lain-lain. Orang tanya saya, Jim, apa tujuan akhir pelayanan ini? Misi? Saya utus mereka sebagai missionaries. Dan banyak kami sudah utus ke seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Jim, bagaimana bisa utus anak-anak bermasalah sebagai missionaries? Gampang, saya pakai syarat Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat masalahmu dari kemarin. Tutup pintu terhadap masalah kemarin. Semua kegagalan kemarin itu untuk kemarin. Jangan lihat lagi. Lihat di mana Yesus pimpin sekarang dan ikut dia. Dan jangan lihat kepada sukses kemarin. Banyak gereja bangun pelayanan tahun ini berdasarkan sukses tahun lalu. Jangan menoleh ke belakang. Setiap Januari saya kumpul semua pemimpin. Dan kami tutup semua dari tahun lalu. Sukses tahun lalu untuk tahun lalu. Tahun ini kami mulai bangkrut dengan Tuhan. Kosong dengan Tuhan. Dan kami tanya, apa pekerjaan Bapa kami di tanah Papua, di Indonesia tahun ini? Jangan menoleh ke belakang. Dan dia mengutus mereka keluar dua-dua ke tempat yang dia sudah siapkan. Mereka keluar dan dia bilang, minta pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja dari mana? Bukan dari gereja asal, tapi dari lapangan tuaian. Mereka keluar dan Yesus bilang sambil jalan berdoa supaya pekerja-pekerja
muncul. Orang-orang yang akan pimpin penuaian besar, kegerakan besar di Indonesia dan di Singapura, hari ini belum bertobat. Belum kenal Yesus. Mereka akan bertobat. Mereka akan percaya dan mereka akan jadi pemimpin yang hebat. Karena mereka akan lihat ladang tuaian beda dengan saudara dan saya. Karena mereka muncul dari situ. Seperti saya di New Delhi satu hari, ada tukang becak yang bawa saya. Dia buta huruf. Sudah rintis 120 sidang jemaat. Dia supervisor di atas New Delhi. Tidak bisa baca tulis. Tuhan pakai orang-orang dari lapangan dengan luar biasa sekarang. Doa penting. Tapi apa yang didoakan? Kita tahu di Indonesia ada gerakan doa. Saya ke banyak gereja dan saya tanya, apa gereja ini kuat doa? Dan saya lihat di sini kuat doa. Tapi saya tanya, apa yang didoakan? Oh Jim, kami berdoa untuk kebangunan rohani. Saya bilang, bertobatlah. Kita tidak harus minta kebangunan rohani. Kita sudah ada di dalam kebangunan rohani. Tidak harus yakinkan Tuhan. Tuhan mau berikan kebangunan rohani lebih daripada kita siap menerimanya. Kita minta kebangunan rohani. Kita dapat krismon. Dan semua negara lain keluar dari krismon, hanya Indonesia yang belum keluar. Tapi lebih banyak bertobat sesudah krismon daripada sebelumnya. Kita minta kebangunan rohani, ada bom di Bali. Same thing. Lebih banyak bertobat sesudah bom. Kita minta kebangunan rohani, ada tsunami di Aceh. Ya? Jadi, kita minta kebangunan rohani tahun ini. Dan Ahok dipenjarakan. Same thing, kebangunan rohani. Betul, dia jadi pahlawan sekarang. Minta tuaian jelas kepada matamu. Melihat mana Tuhan kerja. Dan ayat 3. Saya utus kamu keluar seperti domba di tengah-tengah serigala. Oke, saya harus tanya. Di sini berapa banyak piara domba? Angkat tangan. Oke, saya sendiri. Di tengah hutan, saya piara domba dan kambing di Papua. Karena waktu kami di suku Sawi, kami buat terjemahan Alkitab dan ada ayat yang saya sulit terjemahkan. Yesus adalah anak domba Allah. Karena di seluruh Papua tidak ada domba. Satu ekor pun tidak ada. Mereka tidak tahu domba. Jadi mau terjemahkan dengan kata apa? Yesus adalah anak babi Allah. Doesn't work. Jadi mau tidak mau, saya harus datangkan ternak domba dan kambing dari Zelandia Baru. Saya piara domba dan kambing di hutan. Saya tahu domba dan kambing. Kalau hujan turun, air naik, oh kambing pintar. Mereka cari tanah tinggi. Tapi domba, bodoh. Air turun, naik. Domba hanya tinggal di tempat. Air naik, tinggal di tempat. Tenggelam, mereka tidak pindah tempat. Bodoh. Tapi domba tahu suara gembala. Kalau saya ada bersama mereka tiap hari, mereka ikut. Mereka tidak lihat ke kiri, tidak lihat ke kanan, mereka hanya ikut. Itu artinya, bahaya itu normal, serigala itu normal. Lihat di mana Tuhan pimpin, gembala yang baik pimpin. Karena kegerakan-kegerakan zaman ini terjadi di tempat-tempat yang paling berbahaya. 5 tahun terakhir ini saya ke kamp pengungsi Suria di Timur Tengah. Setiap 3-4 bulan saya ke Timur Tengah. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih terbuka daripada orang Suria. Luar biasa. Di tengah-tengah konflik. Masuk tenda dengan mereka semua punya lubang. Lubang di kaki, lubang di tangan, lubang di dahi. Dari peluru. Satu bapa peluru masuk di dahi, keluar di belakang. Masih hidup, saya duduk dengan dia dan ada nana keluar sambil saya bicara. Anak-anak yang kulit terbakar dari bom kimia, tapi hidup. Dan mereka sangat-sangat terbuka. Jangan lihat bahaya, melihat di mana Tuhan siapkan tuaian zaman ini. Nah, ayat 1, ayat 2, ayat 3. 3 kali dikatakan keluar. Jangan minta ke gereja, bawa gereja ke mereka. Oke, satu kota di Indonesia, saya tidak akan sebut di mana. 3 tahun lalu saya buat training misi untuk semua gereja di kota itu. Pada habis training itu, semua hamba-hamba Tuhan datangi saya. Mereka bilang, Jim, tidak ada anak muda di gereja lagi.
Saya bilang, jangan kejut. Itu normal, itu terjadi di mana-mana. Banyak anak muda keluar dari institusi agama, tapi mereka cari kebenaran. Kehausan rohani ada, lebih tinggi sekarang daripada dulu. Hanya jenuh dengan institusi agama. Jadi kalau mereka keluar dari gereja, bawa gereja ke mereka. Saya cari. Saya menemukan mereka di belakang mall, di tepi laut. Setiap malam minggu 10.000 anak muda ada di situ. Saya hitung 10.000. Mereka tidak ada di satu tempat, tapi berkilometer-kilometer dalam kelompok-kelompok kecil. Ada geng motor, geng bola basket jalan, geng rapper, geng hip hop, geng breakdance, geng LGBT, semua warna ada. Dan mereka tidak masuk gereja, tidak masuk masjid, tidak masuk pura. Mereka bosan dengan agama, tapi kehausan rohani ada. Kami mulai masuk dengan PA induktif. Kami kasih nama Discovery Game. Di mana menemukan kebenaran untuk menjawab keperluan rohani. Masuk satu-satu lagi dalam 1 tahun 24 kelompok kami masuk dengan PA induktif. Sesudah 1 tahun 2.000 anak muda anggap diri anggota jemaat kami. Belum pernah masuk gereja hari Minggu. Tiap hari mereka ada dalam kelompok-kelompok kecil belajar firman Tuhan. Menuju kepada Yesus. Tiba-tiba tahun lalu mereka dapat ide. Wow, mari kita katakan tidak kepada miras dan narkoba. Ya, keren. Kita katakan tidak kepada miras dan narkoba. Satu social media fenomena terjadi dari kota ke kota ke kota. Satu wilayah penuh. Sampai hari ini 10.000 anak muda ikut gerakan ini. Itu yang Tuhan buat sekarang. Baik Indonesia dan banyak tempat lain. Gereja tanpa tembok. Gereja di luar. Di mana mereka kumpul, gereja bisa jadi di situ. Terang di tengah-tengah kegelapan. Gereja bola. Kita tahu di Indonesia, setiap sore anak-anak muda suka main bola. Jadi kami punya SSB, gereja SSB, gereja bola. Baru anak-anak kami main di Stadium Utama Jakarta. SSB kami menangkan semua di Papua sampai gubernur bilang, oke, mewakili Papua di pertandingan nasional. Anak-anak Papua yang belum pernah keluar dari Papua. Di Stadium Utama, 100.000 orang nonton. Mereka semua berlutut, pegang tangan berdoa kepada Yesus untuk minta tolong di depan semua. Hari pertama mereka kalahkan Sulawesi. Hari kedua mereka kalahkan Bali. Hari ketiga mereka kalahkan Aceh. Akhirnya mereka jadi juara nasional. Itu gereja. Setiap hari pelatih membina mereka. Mereka tidak masuk hari Minggu. Setiap hari di lapangan berkeringat, duduk, bicara tentang firman, makan pisang goreng. Itu gereja. Gereja basket. Istri saya pelatih basket. Mungkin ada yang lihat dia di televisi karena 3 tahun lalu dia diberi hormat pelatih basket terbaik di Indonesia. Dan dia latih semua tim di final DBL di Surabaya. Jadi kami ada 2 lapangan basket. Tiap sore anak-anak datang main basket. Hari pertama mereka datang ada 2 geng. Mereka datang setengah mabuk, mereka main basket. Satu yang kalah bikin geng war. Perang geng di lapangan. Itu gereja basket hari pertama. Tapi makin lama makin baik. Dan mereka main bola berkeringat, duduk makan pisang goreng dan belajar firman ini yang memulihkan hidup mereka. Gereja basket, gereja pelacuran. Gereja di tempat pelacuran. Mungkin saudara tahu, ya ada satu jalan di Singapura di mana banyak PSK dari Indonesia ada. Tapi di Indonesia pun booming. Sex trafficking menghasilkan 3,3 billion US dollars setiap tahun. Mulai bersaing dengan Thailand. Dan satu tempat booming, Papua. Di mana ekonomi booming, sex trafficking booming. Dan 15 menit dari rumah kami ada kota pelacuran. 400 pelacur yang diekspor dari Surabaya, dari Jalan Doli dikirim ke Papua. Ya, terima kasih sumbangan dari Surabaya. Dan semua pub, semua disco untuk mensupport, mendukung itu. Beberapa tahun lalu, gereja-gereja kumpul dan palang jalan masuk ke tempat ini. Saya lewat hari itu, saya menangis.
Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini akan ke tempat lain dan meneruskan satu-satunya profesi yang mereka tahu. Mana ada gereja yang mau terima mereka ke dalam gereja? Jadi istri saya dan beberapa ibu mulai masuk kamar ke kamar. Bawa sedikit makanan, sedikit obat. Tapi apa keperluan wanita pelacur? Harga diri. Semua harga diri dirampas dari dia. Karena dia hanya barang kenikmatan untuk orang lain. Jadi istri saya pakai pelayanan mendengar. Tidak harus bicara banyak, hanya mendengar. Karena tidak ada orang yang mau dengar mereka. Memberi harga kembali. Dan satu persatu mereka percaya Yesus. Tapi mereka tidak bisa lari keluar. Ada yang bilang, Jim, kalau mereka bertobat, mereka harus keluar. It's not that easy. Kalau mereka lari, akan dikejar, dibunuh. Mereka punya hutang yang begitu tinggi, tidak bisa bayar. Dan mereka lama di dalam lingkup sosial itu. Semua dukungan ada di situ. Mereka tidak bisa bayangkan hidup di luar. Jadi harus bikin lingkup sosial baru. Di mana mereka saling mendoakan, buat PA, bikin gereja di tempat pelacuran. Dan mereka simpan uang sampai mereka dapat setengah dari hutang. Kami matching funds. Kami lunasi hutang mereka. Mereka keluar bebas, tidak bisa dikejar. Datang tinggal di rumah kami. Kami latih mereka profesi baru. Tapi perlu waktu. Berminggu-minggu. Berbulan-bulan. Mereka sudah berubah. Hati mengasihi Yesus tapi tetap harus melayani customer. Tapi sekarang mereka pakai pelacuran di dalam Tuhan. Ada di Singapura. Seperti ini. Ada kelompok laki-laki yang saya pimpin. Ini bukan pria sejati. Ini pria yang belum sejati. Masih pukul istri, masih minum. Tapi mereka belajar Alkitab dengan saya supaya hidup bisa baik. Satu malam ada laki-laki baru gabung. Saya tanya, Pak, dengar tentang kelompok kami dari mana? Dia sedikit malu. Ya, saya dengar dari pelacur. Terus saya mau dengar ini. Ya, minggu lalu saya masuk tempat pelacuran, saya masuk ke kamar dengan wanita ini dan dia mulai cerita-cerita dengan saya. Dia tanya, Bapak tidak punya istri? Saya jawab, ya, saya punya istri. Dia tanya, Bapak tidak punya anak? Saya jawab, ya, saya punya anak. Dia tanya, kenapa Bapak datang ke sini, ke saya? Kenapa tidak pulang ke istri dan anak-anak? Saya bingung. Saya belum pernah dengar pelacur bicara seperti ini. Saya tanya, kenapa kamu bicara seperti ini? Oh, istri Jim Yost, dia latih kami isi setengah jam dengan bicara-bicara. Tidak harus lakukan seks, tetapi tetap harus dibayar. Itu pelacuran di dalam Tuhan. Dan malam itu Bapak itu terima Yesus. Pelacur yang bawa dia. Gereja tanpa tembok. Gereja yang terang di tengah-tengah kegelapan di mana-mana. Dan ayat 4 Yesus bilang, masuk ke rumah, masuk ke tengah-tengah mereka dan jangan bawa dompet, jangan bawa semua asetnya. Bawa hati. Semua pelayanan mulai dari hati, bukan dari uang. Ada satu pemimpin komsel saya, Yanis. Dia punya beban untuk anak-anak di jalan yang parkir mobil, dapat beberapa koin dan malam mereka tidur di situ. Setiap malam dia datang dengan beberapa pisang goreng, duduk dengan mereka cerita-cerita. Sesudah 1 minggu, 10 terima Yesus. Sesudah 1 bulan, 30. Dia punya gereja di pinggir jalan. Dia tidak punya uang banyak, dia punya hati. Semua pelayanan mulai dari hati. Ada satu bapa di Chiang Mai, Thailand, buat rehab untuk anak-anak yang ketagihan opium, heroin, yang keras. Dia tidak punya fasilitas dengan dokter-dokter dan psikolog-psikolog. Dia hanya apartemen. Dia bawa orang-orang yang ketagihan narkoba tinggal dengan dia. Dia kasih teh herbal, teh bunga. Dan dia mendoakan mereka. Dan mereka semua lepas. Mulai dari hati. Semua pelayanan mulai dari hati. Dan Yesus di ayat 4 akhir. Dan jangan salaman dengan orang di jalan. Yesus, kami orang Indonesia. Kami lihat teman, hey, how you doing? Apa kabar? Jangan salaman dengan dia. Ya, Yesus bukan orang Indonesia mungkin. Apa artinya? Ada banyak pelayanan yang baik. Hanya satu pelayanan yang urgent. Tuayan. Ini waktu tuayan. What are you waiting for? Jangan buang waktu dengan banyak pekerjaan, banyak pelayanan yang hanya baik. Karena banyak orang siap.
Waktu saya tangkap ini, saya kumpul semua pemimpin di Papua dan kami evaluasi dengan jujur. Karena pada waktu itu kami buat banyak pelayanan yang baik. Tapi tidak semua menghasilkan jiwa baru.